Kepulauan Meranti adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia yang memiliki luas wilayah sekitar 3.707,84 km persegi. Ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Selat Panjang. Jumlah penduduk kabupaten ini sekitar 206.116 jiwa, data tahun 2020. Muhammad Adil saat ini menjadi Bupati Kabupaten Meranti. Videonya yang marah-marah viral disertai ancaman kepada pemerintah pusat untuk mengangkat senjata dan keluar dari Indonesia. Makanya maksud saya, kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau Bapak tak paham juga omongan saya? Izin Pak Bupati. Atau begini Bu, bentar Bu. Apa perlu Meranti ngangkat senjata? Kan tak mungkin kan? Ancaman-ancaman tersebut merupakan presiden buruk bagi persatuan nasional jika ditinjau dari perspektif geopolitik. Apalagi Kabupaten Meranti adalah wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Tentu akan sangat panjang untuk dibahas, namun kali ini kami akan coba membahasnya dari sisi yuridis. Barangkali ucapan beliau tidak serius, hanya dilandasi amarah sesaat. Namun penting untuk diingat, sebagai seorang politisi sekaligus pejabat publik, harusnya beliau bijaksana dalam memilih kata-kata. Karena setiap kalimat yang diucapkan seorang pejabat negara tidak boleh keluar dari koridor peraturan perundang-undangan. Bupati sejatinya adalah wakil pemerintah pusat, yang artinya taat dan patuh pada undang-undang yang berlaku. Apa yang menjadi materi keberatan atau sumber protes Bupati Meranti? Dana bagi hasil. Beliau memprotes pembagian dana bagi hasil Kabupaten Meranti yang menurut beliau menurun, sementara sumur minyak di Kabupaten Meranti justru bertambah sekitar 13 sumur minyak dan diproyeksikan akan bertambah lagi 19 sumur di tahun 2023. Bahkan menurut beliau, Kabupaten Meranti menjadi salah satu sumur minyak paling banyak di Kepulauan Riau, apalagi ditambah nilai tukar dolar yang juga menguat. Ini tahun ini 15 sumur, 13 sumur dibor. Ini 2023 mau nambah 19 sumur. Target daripada SKK Migas 9.000 barel per day. One day 1 million. Nah, kan udah ada ketentuannya. Sekarang kami naik. Di Riau ini mungkin kami Pak yang paling banyak sekarang di bornya. Bupati Meranti protes hanya mendapatkan 115 miliar atau hanya bertambah sekitar 700 juta rupiah. Asumsinya, Kabupaten Meranti harusnya mendapatkan dana bagi hasil lebih dari yang sebelumnya. Begitu menurut logika Bupati Meranti Muhammad Adil. Argumen itu dibantah oleh pihak Kementerian Keuangan. Menurut Kementerian Keuangan, dana bagi hasil telah dihitung termasuk kenaikan harga minyak berdasarkan data dari Kementerian ESDM dengan formula yang ditetapkan oleh undang-undang. Kementerian Keuangan juga telah mengalokasikan dana bagi hasil plus dana desa di tahun 2022 sebesar 872 miliar atau 75% dari APBD Kabupaten Meranti. Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti Saudara Muhammad Adil yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan. Ini jelas ngawur dan menyesatkan karena Kementerian Keuangan justru sesuai undang-undang telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian SDM dalam membagi dana bagi hasil. Dana yang dipakai bukan untuk daerah penghasil saja, tapi juga daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kemakmuran bersama-sama. Kementerian Keuangan juga telah mengalokasikan pada 2022 ini transfer ke daerah dan dana desa sebesar 872 miliar atau 17% dari APBD Kabupaten Meranti atau 4 kali lipat dari PAD Meranti sebesar 222 miliar. Untuk itu, kepada Saudara Muhammad Adil agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas. Terima kasih. Alokasi anggaran juga mengikuti undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, lalu PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Regulasi itu mengatur bahwa bukan saja untuk daerah penghasil sumber daya alam yang menikmati, tapi juga untuk daerah-daerah di sekitar atau dalam provinsi tersebut.
Entah karena informasi yang tidak sinkron atau karena kurangnya koordinasi, di sini ada dua argumen yang berbeda dari pihak Bupati Meranti dan dari pihak Kementerian Keuangan. Dua argumen itu, jika dua-duanya merasa benar berdasarkan data, harusnya bisa diuji di pengadilan. Ada juga jalur hukum yang disediakan jika Bupati Meranti merasa bahwa peraturan pemerintah tentang dana bagi hasil tidak sejalan dengan pemikirannya, atau beliau merasa keberatan jika dana bagi hasil harus dibagi lagi ke provinsi. Jika beliau meyakini bahwa dana bagi hasil harus utuh menjadi milik daerah tanpa perlu dibagi-bagi, maka beliau dipersilahkan untuk melakukan uji material terhadap peraturan tersebut melalui Mahkamah Agung atau melakukan judicial review terhadap undang-undang tersebut di Mahkamah Konstitusi. Ancaman Bupati Meranti untuk keluar dari Indonesia mengandung dua pemahaman. Pertama, sebagai seorang pemimpin masyarakat, tindakan Bupati layak diberikan rasa hormat karena tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat Meranti yang merupakan kabupaten paling miskin di Riau. Kedua, sebagai pejabat negara, ancaman beliau sayang sekali tidak menunjukkan sikap seorang pejabat negara yang harusnya taat pada aturan hukum. Jika kesetiaan kepada negara merupakan bagian dari sumpah jabatan seorang pejabat negara saat dilantik, artinya seorang presiden pun bisa dilengsarkan jika melanggar undang-undang atau undang-undang dasar. Pertanyaannya adalah, apakah ancaman Bupati dapat dikategorikan melanggar hukum? Jika kalian tahu jawabannya, silahkan komen di bawah ini. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, sekalipun ancaman Bupati itu melanggar undang-undang atau undang-undang dasar, apakah beliau bisa diberhentikan sebagai Bupati? Konstruksi hukumnya bagaimana? Berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan disebutkan, ketentuan pemberhentian kepala daerah adalah sebagai berikut. 1. Pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat 1 huruf A dan huruf B serta ayat 2 huruf A dan huruf B diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri. Untuk gubernur dan atau wakil gubernur serta kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, untuk bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Yang kedua, dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat 1, Presiden memberhentikan gubernur dan atau wakil gubernur atas usul menteri serta menteri memberhentikan bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Yang ketiga, dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2, menteri memberhentikan bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota. Undang-undang ini juga melahirkan beberapa interpretasi hukum. Menurut Yusril Iza Mahendra, Presiden maupun Menteri Dalam Negeri tidak berwenang memberhentikan kepala daerah karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Yang berwenang memberhentikan kepala daerah yaitu melalui mekanisme di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari mengatakan pemberhentian seorang kepala daerah tidak dapat dilakukan sepihak oleh pemerintah pusat. Ada sejumlah proses yang harus dilewati. Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat mengajukan hak interpelasi, dilanjutkan dengan hak menyatakan pendapat untuk menyatakan seorang kepala daerah melanggar undang-undang. Namun keputusan DPRD itu tidak menjamin seorang kepala daerah langsung diberhentikan karena keputusan itu akan dibawa ke Mahkamah Agung terlebih dahulu. Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri juga dapat mengajukan usul pemberhentian kepala daerah, namun tetap harus melalui sidang Mahkamah Agung. Tentu ini sangat rumit, perlu ada pembaruan-pembaruan baru dalam hukum tata negara Indonesia yang berorientasi pada efisiensi pembangunan. Apakah kalian setuju jika proses pemberhentian seorang kepala daerah oleh pemerintah pusat lebih dipermudah dengan aturan yang jelas, transparan juga tegas demi menghindari disharmoni antara daerah dan pusat? Bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan komen di bawah.